Bajo. Nah, kami karena eh, dana yang tersedia cuma untuk satu daerah ini, jadi teman-teman berangkat ke Lombok Gili Teramena untuk melihat apa perkembangan yang terjadi di sana. Dan ternyata memang pariwisata ini memang erat hubungannya dengan lingkungan, dengan sampah juga ada hubungannya. Tapi semakin banyak sampah, semakin nggak ada orang, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang lebih banyak hubungannya dengan lingkungan. Beberapa hal yang kita lihat itu terkait dengan, jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Mandalika, itu di atas itu ada bukit-bukit, kemudian sudah mulai ada penggundulan di situ sehingga air dari air hujan itu akan banyak masuk menjadi sedimen di daerah Gili Tramena, dan itu menjadi penyumbat pengendali banjir di daerah situ. Nah, ini yang menjadi concernnya sehingga kami diskusi dengan ITDC Mandalika. Jadi kita minta mereka untuk mulai menyusun dokumen terkait dengan pembangunan sedimen trapnya di Mandalika ini. Kemudian infrastruktur pariwisata saya kira masih menjadi isu ya. Hanya memang di sini kembali ada masalah kewenangan saja ini. Kementerian Pariwisata dengan pemerintah daerah ini kayaknya perlu berbagi ini nih, perlu perlu saling diskusi untuk bisa menyediakan infrastruktur wisata di masing-masing wilayah itu, karena sebenarnya kalau kami dapat cerita dari Kementerian Pariwisata itu lebih banyak kepada kewenangan pemerintah daerah, sehingga nanti pemerintah daerah saya kira perlu di sama-sama bareng-bareng ya. Dan memang ketika kita diskusi dengan pemerintah daerah juga kita melihat eh, rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan pengembangan pariwisata belum 100% inline, dan ini perlu saya kira menjadi perhatian untuk sama-sama dilihat nih oleh Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah daerah. Air bersih juga masih menjadi isu. Jadi di beberapa pulau itu terkait dengan air bersih juga masih menjadi isu, terutama di daerah Gili Tramena. Nah, ini nanti mohon dari Kementerian PU juga bersama dengan pemerintah daerah, karena salurannya itu lebih banyak nanti dengan pemerintah daerah, tapi penyediaan spamnya bisa oleh PU. Nah, kolaborasi dua ini yang tentu bisa menyelesaikan persoalan ini. Sampah juga sama, ya. Sampah juga sama, tetapi secara kewenangan seringnya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu PU, lingkungan hidup, dengan pemerintah daerah juga perlu saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Hilirisasi juga banyak Bapak Ibu, tetapi karena banyak kami pilih salah satu saja, lebih kepada hilirisasi kelapa sawit. Kelapa sawit, kalau kita cerita kelapa sawit, ternyata masalah kita masih banyak jadi kalau hilirisasi kita berbicara dari hulu sampai ke hilir. Nah, persoalannya kami lihat bersama teman-teman dari Kemenperin dan juga dari Kementerian Pertanian bersama dengan teman-teman di Bappenas, ini banyak juga isu terkait dengan isu di hulunya ya. Isu di hulunya bagaimana antara suplai dari perkebunan sawit rakyat itu belum bisa memenuhi kebutuhan dari industri yang ada. Jadi hilirisasi itu dua masalah kita, di hulu kita punya masalah, di hilir kita punya masalah. Di hulu ketika akan membangun lahan juga lahannya terbatas. Seringkali lahan yang akan digunakan untuk sawit itu banyak berupa hutan. Nah, ini saya kira menjadi isu juga, sehingga mohon Kementerian ATR BPN juga bisa menjembatani itu. BIG kami mohon bantuannya juga untuk mulai memetakan supaya lahan ini nggak tumpang tindih ya, dengan citra satelitnya supaya bisa dipetakan gitu, supaya antara satu lahan dengan lahan lain ini tidak tumpang tindih penggunaan lahannya, status lahannya. Nah, ini juga kami mohon bisa digabungkan dengan tempatnya Bu Alen untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kita sudah diskusikan juga bagaimana ini nanti bisa memberikan manfaat yang besar kepada para petani, terutama sebagai produsen dari kelapa sawitnya, supaya harganya bisa lebih terjaga, sehingga skala ekonomi dengan Koperasi Merah Putih mudah-mudahan bisa kita dapatkan di sana. Kementerian Perindustrian, nah ini tentu terkait dengan penyusunan peraturan tentang ISPO hilirnya untuk mempercepat hilirisasi ini. Secara detail sebenarnya sudah ada ya di buku yang dibagikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semua ini didukung oleh aplikasi Imonef yang kami miliki, sehingga next slide saja. Aplikasi Imonef ini sebenarnya manfaatnya bukan hanya kami di Bappenas. Next slide. Ya. Aplikasi Imonef ini manfaatnya tidak hanya oleh kami di Bappenas, tetapi juga bisa Bapak Ibu manfaatkan oleh kementerian lembaga.
untuk melihat kemajuan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kementerian lembaga. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana kontribusi dari Bapak Ibu terhadap prioritas nasional yang ada di dalam RKP kah, terkait dengan perkembangan prioritas presiden kah, gitu. Termasuk juga nanti kami akan sampaikan juga masukan-masukan kami melalui aplikasi Imonef ini. Nah, sebagai penguatan Bapak Ibu ada poin-poin yang di sebelah kiri, ya. Poin-poin sebelah kiri adalah penguatan yang dilakukan di Imonef, bahwa Imonef itu akan mengendalikan sampai ke level detail. Jadi tadi Bu Siska bisik-bisik ke saya, kalau bisa ini hitungannya per jam per detik. Nah, ini menarik sekali nih ya. Nah, bikin memo 1 jam ya. Sehingga pengendalian sementara ini kita masih bulanan. Nah, ini tergantung kerjasama dari Bapak Ibu di Kementerian Lembaga juga nih untuk menyampaikan informasi dan update-nya. Ya, nanti kita coba kembangkan ini lagi untuk dia bisa lebih cepat mengakomodasi masukan-masukan. Tetapi beberapa nilai plus dari Imonef yang ada sekarang, Bapak Ibu duitnya sudah langsung terintegrasi dengan sistem yang ada di Sakti gitu ya. Dan kemudian karena environment-nya ada di Bappenas, maka hubungannya dengan perencanaan bisa cepat. Nah, hubungannya ini bisa timbal balik. Pertama, hubungan dari perencanaan ke pelaksanaan. Itu satu hal, itu yang sudah biasa kita lakukan. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah hubungan dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ke perencanaan. Nah, ini akan dialirkan sehingga apa-apa yang Bapak Ibu laporkan di Imonef, kemudian hasil-hasil pengendalian di Imonef itu sedang diusulkan akan mempengaruhi bagaimana penganggarannya di tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, ini adalah upaya kita bersama untuk menjamin pelaksanaannya itu sesuai dengan yang direncanakan sehingga bisa menjadikan insentif bagi kita semua. Nah, insentif lainnya ini juga sebetulnya Bapak Ibu, Imonef ini menjadi basis untuk penyusunan LKJKL dan LKJPN, laporan kinerja kementerian lembaga, dan laporan kinerja pembangunan nasional. LKJKL ini akan ada hubungan dengan kinerja dari kementerian lembaga Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini juga bisa dijadikan sebagai sistem insentif disinsentif, baik kementerian lembaga, baik di level kelembagaan, ataupun di level pelaksana. Karena apa? Karena ada nanti penilaian kontribusi di dalam indeks reformasi birokrasi, ini juga akan mempertimbangkan informasi-informasi yang ada di dalam Imonef. Ya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan aplikasi Imonef. Kalau nanti Bapak Ibu penasaran bentuknya seperti apa, Mas Graha siap untuk menampilkan. Bapak Ibu, saya kira cukup panjang informasi yang kami sampaikan, mungkin agak bosan juga. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah menjamin bahwa apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita rencanakan itu bisa kita laksanakan dan kita berikan sebaik-baiknya kepada manfaatnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon kepada kementerian lembaga, termasuk daerah, khususnya yang ada di ruangan ini dulu dan ada di Zoom meeting. Ada tadi beberapa rekomendasi yang sudah kami usulkan, dan sebenarnya itu bukan hanya kami mengusulkan, itu sudah disepakati di forum pengendalian yang kami lakukan di minggu yang lalu. Jadi sebenarnya itu kesepakatan bersama. Mohon dilihat kembali rekomendasinya, dan tindak lanjutnya bisa dilakukan sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati. Dan tentu supaya kita bisa interaktifnya bisa kita lakukan melalui Imonef. Apa yang Bapak Ibu lakukan bisa dilaporkan di Imonef, termasuk juga kalau ada kebutuhan untuk mengupdate profil risikonya. Nah, ini bahasanya mungkin lebih teknis nih ya, update profil risiko. Tetapi intinya adalah kita memitigasi hambatan-hambatan apa yang kira-kira bisa terjadi yang menghambat tercapainya pembangunan kita. Kemudian kepada Fantastic Four, jadi kami, Bappenas, KSP, Kemenko, BPKP, tentu kita tetap melakukan koordinasi untuk pengawalan secara terpadu ini dan sama-sama mengawal beberapa rekomendasi tindak lanjut tadi. Teman-teman Kemenko tadi juga sudah bisa lihat beberapa highlight dari KL yang ditampilkan, tetapi secara utuh sebenarnya ada di laporan ya. Kepada teman-teman di Bappenas juga kami mohon dukungannya untuk komunikasi bersama teman-teman sektornya masing-masing dengan KL-nya masing-masing.
Nah, untuk teman-teman Bappenas nanti ada informasi yang lebih teknis lagi lah, yang mungkin hanya ya tidak menarik sebenarnya kalau ditampilkan di forum ini capaian anggarannya berapa. Nah, itu biar nanti teman-teman sektor yang mengawal dengan lebih detail, karena masih ada beberapa catatan di sana, ada yang serapannya bagus banget 100%, tapi kita lihat begitu hasilnya